Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Syuba Rifa Basit dari SMA Negeri 1 Asem Bagus sebagai perwakilan debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025. Saya di sini berdiri sebagai tim oposisi yang tidak menyetujui mosi bahwasanya Dewan ini memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dewan juri terhormat, perlu kita ketahui bahwasanya sekolah menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan setelah sekolah dasar. Sekolah menengah ini dibagi menjadi dua, yaitu SMP dan juga SMA. Pendidikan klasik adalah pendidikan yang menekankan guru sebagai pusat pembelajaran. Maksudnya guru di sini adalah sebagai sumber ilmu dan siswa hanya tinggal menerima, menghafalkan dan juga mengikuti struktur kurikulum yang ketat. Pendidikan progresif yakni pendidikan yang menekankan bahwasanya siswa adalah pusat pembelajaran, yang dimana siswa aktif mencari, mengalami, dan membangun pengetahuan sendiri, sedangkan guru hanya berperan sebagai fasilitator atau pembimbing saja. Jadi dapat kita pahami dari mosi kali ini bahwasanya Dewan lebih memilih sekolah menengah baik SMP maupun SMA yang telah menerapkan pendidikan klasik yakni guru sebagai pusat pembelajaran dibandingkan pendidikan progresif yakni siswa sebagai pusat pembelajaran. Dewan juri yang terhormat, mosi ini terbentuk karena adanya dua model pendidikan yakni pendidikan klasik yang bertujuan untuk membentuk intelektualitas, moralitas, dan karakter melalui kurikulum tetap, dan pendidikan progresif yang menekankan kepada siswa dalam kebebasan mengeksplorasi dunia luar sehingga sejalan antara pendidikan dan kehidupan nyata. Hal ini menimbulkan perdebatan, yakni apakah lebih tepat diarahkan kepada pendidikan klasik atau pendidikan progresif. Dewan juri yang terhormat, saya sangat tidak setuju dengan mosi kita kali ini. Mengapa? Karena pendidikan klasik hanya berfokus pada teks dan hafalan saja. Hal ini tidak dapat membantu siswa dalam mempersiapkan diri menuju dunia luar. Karena pada saat ini kita berada di era globalisasi yang dimana semua hal serba teknologi. Oleh karena itu saya lebih setuju jika pembelajaran siswa pada pendidikan menengah menggunakan model pendidikan progresif yang melatih siswa dalam pembelajaran proyek seperti penelitian lapangan, simulasi pembisnis kecil, dan juga model pendidikan progresif jauh lebih efektif dibandingkan model pendidikan klasik. Contohnya saja, penguatan pendidikan Pancasila dalam proyek jauh lebih efektif dibandingkan dalam pembelajaran. Hal ini telah terjadi di SMA Gajah Mada yang dimana 70% siswa menyatakan bahwasanya P5 dapat memperkuat pemahaman mereka akan nilai-nilai Pancasila, dan 60% siswa merasa mampu menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan nyata, serta 80% siswa menyatakan bahwasanya tujuan adanya proyek tersebut sangat jelas dan sangat membantu keterlibatan siswa. Dan juga terdapat survei kepada pelajar di sekolah menengah yang menerapkan model pendidikan klasik. Banyak sekali siswa dan bahkan gurunya hanya memahami nilai-nilai Pancasila secara tekstual yang terdapat di buku saja tanpa mencontohkan secara langsung. Hal ini menyebabkan nilai-nilai Pancasila yang dipelajari tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, model pendidikan progresif jauh lebih baik dibandingkan model pendidikan klasik. Dewan juri yang terhormat, kurikulum merdeka adalah interpretasi dari model pendidikan progresif yang dimana siswa benar-benar merdeka dan dibimbing sesuai potensi masing-masing siswa. Pada kurikulum ini siswa dijadikan subjek aktif yang dimana siswa tak hanya menerima informasi saja tetapi juga diajarkan untuk terlibat langsung dengan proses pembelajaran. Hal ini jauh berbeda dengan kurikulum berbasis kompetensi yang menerapkan model pendidikan klasik. Kurikulum ini menekankan siswa pada penguasaan kompetensi dibandingkan praktik langsung, sehingga dapat saya katakan anak-anak dengan model pendidikan klasik akan jauh lebih cepat stres dan jenuh dibandingkan anak-anak dengan model pendidikan progresif. Hal ini telah disebutkan oleh Education Week bahwasanya penempatan guru sebagai pusat pembelajaran yakni ceramah panjang tanpa adanya partisipasi aktif dari siswa dapat meningkatkan resiko kejenuhan kognitif dan emosional yang berujung pada stres. Jadi Dewan juri yang terhormat, dapat kita simpulkan bahwasanya pendidikan klasik di sekolah menengah bukanlah pilihan yang tepat karena para siswa akan merasa jenuh dan bahkan stres karena tidak terlibat aktif dari pembelajaran tersebut. Sedangkan pembelajaran progresif jauh lebih efektif karena siswa terlibat aktif dalam proyek yang ada sehingga siswa lebih memahami materi-materi yang ada. Berdasarkan data-data yang ada, fakta-fakta nyata yang ada, kami percaya bahwa Dewan Juri akan selalu berpihak kepada kebenaran yang telah saya bangun sejak awal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.